Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya. Waduh, udah lama nih nggak upload lagi nih ya. Oke, di video kali ini saya mau bahas satu platform, satu website atau satu aplikasi lah ya. Disebutnya, namanya apa ya? Simonida ya. Namanya Simonida Media. Ya, kayak gini lah ya. Logonya kayak gini. Kenapa saya bahas ini? Karena 2 bulan yang lalu ada yang komen request gitu ya. Sebetulnya yang terbaru juga ada yang komen. Minta saya bahas aplikasi Simonida Media ini. Tapi ya baru di video kali ini saya bahasnya gitu ya. Bang, bahas Simonida Media katanya gitu ya. Bahas Simonida Media ketika ini 2 bulan yang lalu ketika saya membahas skema Ponzi, investasi bodong, Mediza, modus alat kesehatan gitu. Apakah aplikasi Simonida Media ini aman atau skema Ponzi tipu-tipu yang ya tentu saja skema Ponzi tipu-tipu itu dirancang atau rilis untuk scam. Jadi pastikan teman-teman simak videonya sampai selesai. Oke teman-teman, lanjut ya. Jadi Simonida Media itu apa sih gitu ya? Sebetulnya sebelum saya membahas atau menuangkan pendapat saya ke video ini, sebetulnya udah ketebak nih si platform ini arahnya kemana udah ketebak gitu ya. Tapi saya cicil satu persatu aja dulu ya. Oke, di sini ada apa ya tentang perusahaannya. Simonida Media adalah grup perusahaan media baru yang telah meletakkan dasar bagi pengembangan banyak merek terkenal di dunia, terutama melayani platform multi e-commerce. Utama Simonida Media membantu biro iklan, agensi iklan, dan perusahaan penerbitan mandiri untuk meningkatkan jumlah video online pendek di media sosial seperti TikTok, Facebook, YouTube, dan lain-lain. Klik komentar, lalu lintas, pengikut, peringkat, dan lain-lain dari Simonida Media. Pengguna platform membayar komisi kepada perusahaan media berdasarkan jumlah tugas yang diselesaikan per hari oleh anggota periklanan Simonida Media. Oke, dari tentang perusahaannya ini seperti agensi terus apa ya? Kayak penyedia jasa, misal iklannya bukan iklan apa-apa ya, bukan iklan endorse biasanya seperti ini tuh. Jadi misal gini, kalian punya channel YouTube, buka punya channel YouTube atau akun TikTok atau medsos lainnya, kalian pengen punya pengikut banyak tuh. Nah, biasanya bisa membeli ke jasa seperti platform seperti ini, gitu ya. Kalau iklan apa ya? Kalau agensi mungkin iklan bener, ada talentnya. Talentnya misal agensi banyak tuh di TikTok juga agensi, dan masuknya itu gratis, nggak ada kita menyimpan uang ke agensi gitu, justru kita dibantu agensi. Nanti keuntungan si konten kreator sama agensi itu dibagi dua gitu dari si pengiklan yang membayarnya. Oke, lanjut ya. Ini sih masih aman-aman aja tentang profil perusahaannya atau deskripsi perusahaannya masih aman di sini ya. Nggak ada yang aneh sih di sini, biasa aja. Lalu kita lanjut nih di sini. Simonida Media adalah perusahaan yang terdaftar di negara bagian Colorado dengan izin usaha yang sah. Wih, keren ya. Ini adalah jaringan informasi bisnis Simonida Media, namanya unik ya. Simonida Media, tapi mengingatkan saya kepada platform Ponzi Senda Media yang 2 tahun lalu scam. Mirip, logonya juga mirip ya. Oke, Simonida Media katanya di bagian Colorado. Oke, di negara bagian Colorado ya. Nah, seperti ini. Tapi buat teman-teman ya, meskipun ini menunjukkan sebuah surat atau sertifikat izinnya usahanya, jangan dulu percaya teman-teman ya, karena ini kan di luar negeri gitu ya, rata-rata dari luar negeri. Terus kalau izin usaha seperti itu biasanya kalau misal ya
Misal izin usahanya nggak sesuai dengan apa yang dilakukan di lapangan gitu. Nanti kita bahas lagi lah. Nah, di sini Simonida Media manfaat kerja. Wah, manfaat kerjanya. Wah, ternyata ya ada level PIP-nya. Ada staf PIP 1 sampai staf PIP 7 nih. Wih, keren ya. Suka agak gimana gitu ya kalau udah ada tugasnya, PIP-PIP-nya gitu kan. Ini pasti ada deposit nih. Dan kalau ada deposit, setahu saya gitu ya, perusahaan yang bergerak di bidang agensi ya atau agensi, itu tuh kita nggak perlu nyimpen duit, nggak perlu deposit. Misal Anda konten kreator TikTok, wah ada produk mie instan misal, pengen masang iklan, endorse lah kayak gitu. Anda sebagai konten kreator kerjanya ya bikin konten, gitu ya. Jobnya dari agensi, penghasilannya dari mana? Ya uang si pengiklan yang punya produk mie instan itu bayar ke agensi, lalu agensi bayar ke kalian konten kreator, gitu ya. Jadi dibagi dua sama agensi keuntungannya. Nah, di sini pembelian ada PIP 0. Oke, gratisan 3 hari ya. 3 hari gratisannya. Biasanya yang gratisan itu nggak kemana-mana tuh ya. Nggak menghasilkan. Terus PIP 1 sampai 7. Ini 50 itu $50 atau 50 apa ya? Oke, tugasnya satu yang PIP 1 harga satuan 1,2 USDT ya. Pakainya USDT nih. Upah harian 1,2 USDT selama 30 hari 36 USDT. Selama setahun 438 USDT gitu ya. Yang paling mahal sih yang PIP 7 nih, 9.000 pembelian. Tugas per hari 45 ya, $9.000 nih. $9.000 ya. Atau 9.000 apa nih? Ya pastinya $9.000 lah ya. Oke, paling tinggi PIP 7. Nah, ini dari sini udah wanti-wanti nih. Hati-hati nih. Dari level-level PIP-nya ini udah agak terendus gitu ya. Bau-bau apa gitu kan. Kita lanjut ke pembahasan selanjutnya nih ya. Nah, lalu di sini di bawah ini adalah cara yang paling menguntungkan untuk bergabung dengan platform ini. Yang pertama, tingkat keanggotaan PIP. PIP 0 sampai PIP 8 di sini ya. Tapi tadi dilihat cuma PIP 7. Ya, mungkin jaga-jaga ya. Bukan jaga-jaga sih. Mungkin belum launching ya PIP 8-nya atau udah. Karena ini cuma marketing plan-nya ya. Siapa tahu ada nih yang lagi main Simonida Media. Terus di sini untuk mengaktifkan level VIP yang relevan, kemudian anggota harus melakukan deposit untuk level VIP yang relevan. Tuh kan, harus melakukan deposit. Kata-katanya udah harus nih, wajib ya, wajib deposit. Kalau gratisan bisa dapat? Ya mungkin bisa, mungkin enggak. Ya kebanyakan sih yang gratisan di marketing plan platform seperti ini yang enggak dapat lah. Karena kan harus naik level, melakukan deposit, lalu undang teman, biasanya seperti itu. 3. Setiap level PIP memiliki jumlah tugas dan deposit yang berbeda. Nah kan, seperti tadi nih. PIP 1 tugasnya 1 kali, PIP 7 tugasnya 45 kali tuh. Tugasnya apa? Like dan apa ya, kayak nge-like nge-like follow akun sosmed gitu. Like follow akun sosmed. Ini sih udah lama ya. Modus seperti ini tuh udah lama. Semakin tinggi level PIP, semakin tinggi pula penghasilannya. Ya iyalah. Semakin tinggi deposit, semakin banyak tugas kan gitu. Dan diiming-imingi semakin banyak, semakin tinggi pula penghasilannya. Semua anggota dapat menarik uang tunai selama mereka menyelesaikan pesanan setiap hari. Wih, pesanan kayak pesanan fiktif aja ya. Terus, apa yang akan Anda lakukan di Simonida Media? Wih, daftarkan akun karyawan Anda secara online, menerima tugas harian yang diberikan oleh Simonida, lihat konten, sukai, dan bagikan. Oh, iya bener. Iya, sama ya, seperti di awal tadi. Feeling-nya bener. Jadi ini tuh, kalau agensi ya nggak gini lah ya. Ini tuh tugas kalian itu, lihat konten, medsos ya, mau YouTube, mau TikTok, mau apalah itu. Tergantung yang keluarnya dari jenis medsos apa. Misal TikTok, misal ya. Lihat konten TikTok, tonton, sukai, dan bagikan. Biasanya nanti di capture, di screenshot. Nih, udah nih di-upload gitu di aplikasinya. Biasanya ada kayak gitu. Ini udah ngerjain tugas nih, di-upload. Wah, nanti diperiksa tuh, selesai gitu ya. Ini kok sama kayak 2 tahun lalu Senda Media, TikTok Cash, dan aplikasi-aplikasi like follow lah ya.
like dan follow akun sosmed, kita deposit, tugasnya menyukai, menonton, membagikan postingan medsos seperti TikTok, YouTube, atau mengikutinya, mensubscribe-nya, nanti kita dapat imbalan. Tapi bukan imbalan sih, karena kan di awalnya deposit. Terus tim akan memeriksa apakah tugas Anda sudah benar tuh kan. Biasanya di dalam platformnya itu disuruh upload. Kita udah nonton akun TikTok A misal, kita udah follow, kita udah share, di screenshot, nanti diposting. Kalau seperti itu ya hati-hati teman-teman. Karena dari beberapa tahun lalu, yang saya ingat itu Senda Media 2 tahun lalu scam. Seperti ini tugasnya, gitu ya. Terus masih banyak lagi sih penghasil uang yang katanya penghasil uang, tugasnya cuma like, follow, dan share sosmed, itu ya banyak scam. Karena udah tercium dari awal juga ada deposit, gitu ya. Kalau mau seperti apa ya? Seperti Raja View ya. Dulu ada Raja View. Jadi kalau kalian konten kreator mau beli subscriber, mau beli apa gitu ya, bisa melalui Raja View. Itu gratisan. Kita nonton di sana, subscribe atau follow akun medsos. Setelah kita follow, kita dapat imbalan, dan imbalannya pun nggak gede, gitu ya. Dan itu gratisan. Ya meskipun gratisan ya Raja View sekarang di ban ya, udah lama sih di ban karena itu kayak sistem praktik mencurangi YouTube lah, khususnya YouTube gitu, karena memfasilitasi orang untuk membeli subscriber, misal viewers kayak gitu kan, itu cara-cara kurang elegan, kurang baik, atau cara-cara sesat lah gitu ya. Meskipun Raja View itu si orang yang ingin dapat uang cukup nonton, nanti terkumpul saldo dan dibayar gratisan tanpa deposit gitu. Jika tinjauan berhasil, Anda akan menerima pembayaran untuk setiap tugas. Wih, gitu ya. Iya, ditinjau dulu. Izin kantor Simonida di Indonesia nih. Izin kantor Simonida Media Indonesia. Wih, ada di OSS ya, ada di OSS. Ini kayak sertifikat atau SK Kemenkumham. Terus ada izin berusaha ya, kayak NIB lah. Nomor induk berusahanya ada di sini, atau ya kayak NIB lah gitu. Nah, dari Kemenkumham dan NIB. Gini ya, teman-teman, platform investasi bodong, skema Ponzi, banyak yang menampilkan seperti ini. Banyak yang mendaftarkan seperti ini. Ya, nggak salah sih, nggak salah. Kalau cuma yang kayak gini, itu semua orang bisa. Bisa, semua orang bisa. Anda ingin bikin perusahaan lalu mendaftarkan ke Kemenkumham atau minta atau daftar perizinan berusaha berisiko ya, NIB ya, itu bisa. Semua orang bisa via online lagi melalui oss.go.id kan, itu bisa semuanya, asal ada NPWP, nomor rekening, nama yang kayak apa ya, yang punya perusahaan kayak gitulah ya, orang-orang perusahaannya bisa terbit surat-surat seperti ini. Tapi apakah ini menjamin? Enggak juga ya, belum tentu menjamin si platformnya aman atau enggaknya gitu. Dulu juga Senda Media juga punya yang seperti ini 2 tahun yang lalu. 2 tahun yang lalu Senda Media juga punya yang seperti ini. Terus Redford yang modus trading, ROBD Global, AGT Mesin Iklan, NR Hijau ya, punya yang kayak gini. Nah, biasanya ketika mendaftar di lembaga-lembaga terkait seperti Kemenkumham, mendaftarkan nomor induk berusahanya ya, NIB-nya, itu biasanya nggak ada masalah. Nggak ada masalah artinya ketika si orang-orang ini membuat perusahaan ya, ketika mendaftar itu ya seperti kegiatan yang normal aja. Intinya gini, kalau kalian nggak paham, investasi bodong, skema Ponzi biasanya punya yang seperti ini, sertifikat-sertifikat dari Kemenkumham, punya NIB, itu biasanya mereka ketika mendaftar, misal gini lah, bingung saya ngejelasinnya ya, takut kalian nggak paham nih. Misal gini, kalian mau bikin perusahaan, mau bikin NIB, mau daftar ke Kemenkumham, kalian mau jualan miras oplosan. Nah gitu ya, miras oplosan. Nggak mungkin dong pendaftarannya diterima di ACC, nggak mungkin. Berarti kalian harus cari cara gimana supaya kalian bisa jual miras oplosan di lapangan. Caranya, ketika kalian mendaftar, bilang aja kalian mau jual
air mineral. Nah, misal seperti itu. Jadi kebanyakan investasi bodong yang punya surat-surat dari Kemenkumham, NIB itu ketika mendaftar berbeda dengan apa yang dilakukan di lapangannya. Misal ketika mendaftar mereka alasannya untuk menjual air mineral misal. Nah, praktiknya di lapangan malah jual miras oplosan gitu. Kalau aplikasi ini sebagai penyedia apa ketika mendaftarkan diri ke Kemenkumham atau dapat NIB-nya gitu kan, pas di lapangan mereka menjalankan skema Ponzi, investasi bodong gitu kan, nggak sesuai karena kebanyakan sih ya seperti itu mensiasatinya para apa bandar-bandar Ponzi investasi bodong itu ketika mendaftar ya normal-normal saja ya, ingin membuat perusahaan air mineral misal gitu kan pasti di ACC gitu ya, terus ketika di lapangan jual miras oplosan, intinya ibaratnya seperti itu. Nah ini juga ada sertifikat dari Simonida Media ya. Oke, ini dari luar sertifikatnya kayak MSB apalah ya. Kalau ada MSB yang kayak gitu dulu juga platform-platform investasi bodong punya ya. NIB punya, NL Ijo punya ya. Senda Media dulu punya NIB 2 tahun yang lalu scam. Terus apalagi? AGT mesin iklan ajaib dulu juga punya. Jadi intinya teman-teman kesimpulannya gimana nih? Jadi teman-teman kesimpulannya kalau teman-teman sudah bergabung di aplikasi Simonida Media ini, hati-hati ya. Karena saya sudah mencium bau-bau apa ya? Bau-bau comberan Ponzi di sini. Dari mulai level-level PIP, ada sistem ajakan orang lainnya gitu ya. Terus ada apa? Level-level PIP-nya ya, PIP 1 sampai 7 berbeda gitu ya. Dan tugasnya ini nonton, nge-like, dan nge-share postingan. Nah, modus seperti itu sudah lama ya. Saya kurang lebih 4 tahun lah membahas aplikasi-aplikasi khususnya investasi bodong skema Ponzi yang modusnya sama ya. Marketing plan-nya sama seperti Simonida Media ini. Saya ambil contoh yang saya ingat Senda Media yang 2 tahun lalu scam. Jadi buat teman-teman harap hati-hati ya, atau yang lagi ditawarin aplikasi Simonida Media ini lebih baik jangan. Lebih baik jangan. Kalau ada teman-teman yang udah gabung, udah deposit gede-gedean, sebisa mungkin tarik. Sebisa mungkin tarik saldo kalian di platform Simonida Media ini. Karena ini tuh sangat terindikasi money game skema Ponzi. Gitu. Oke, terima kasih yang sudah mampir. Silahkan share video-video saya ini ke sosial media teman-teman semua supaya teman-teman tidak terjerumus ya di aplikasi-aplikasi yang katanya penghasil uang ternyata menggunakan skema Ponzi tipu-tipu ya. Oke, terima kasih, sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.